Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri. Amin. Yang kencang aminnya. Amin. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Yafqahu qawli. Amin. Enak kalau doa amin pilihnya. Amin. Yang ibu pilih amin ente nih ya. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus sahibul bait akhina fillah Ustaz Dr. Andes Haji Hamdani Amsar MPD. Yang saya hormati pembawa acara Ustaz Nanang Kurnia Wahab. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Madroji Muhajir, sekaligus Ketua Majelis Taklim Al-Jihad, yang pakai baju koko hijau. Ini pakai seragam Al-Jihad, boleh dibeliin, bukan boleh dia beli, dibeliin sama ya Kiai Haji Hasbi Allah. Ini baru bapaknya ngasih baju, ya doang belum nih ya, jangan ceramah doang kagak ngasih apa-apa. Ini kayu tinggi. Mudah-mudahan ya Ananda Levi pasti ngerti ya. Ntar baju kokonya udah, tinggal sarungnya ya. Sarungnya yang begini kasih aja gajah duduk nih. Kalau kiainya sih mau ustaznya BHS ya. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Muhammad Levi, calon anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kita doakan mudah-mudahan kepilih, amin. Amin. Mudah-mudahan Kiai Haji Hasbi Allah juga kepilih sebagai DPR pusat. Amin. Yang saya hormati pula Ketua RW 011 Al-Mukarram Kanda Abdurrahman, sarjana hukum. Yang saya hormati Ketua RW 04 Bapak Abdus Sakur, yang selalu duduknya di belakang dia, jarang duduk di depan dia. Itu tawaduk, tahu warna duit. Yang saya hormati pula Ustadz Sarkowi, Bapak Ramlan Ali, dan para orang tua kita, Bapak Kong Haji Rosihan. Ini salah satu tokoh masyarakat yang perlu kita teladani. Rajin hadir di majelis-majelis seperti ini. Jadi kemana-mana rajin nih. Kong Haji Rosihan mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Yang saya hormati pula LMK 04 Tanda Rusdi Arifin SE, dan juga orang tua kita Bapak Haji Sitam, bapak-bapak yang lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus keluarga besar almarhum Amsar bin Namat dan almarhumah Ibu Halimah binti Prin bin Saijun. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita diundang dalam rangka mengenang 40 hari wafatnya Ibu Halimah binti Prin. Kita doakan mudah-mudahan
Beliau sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi raudhah min riyadil jinan. Amin. Tadi saya merasa tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang putra beliau, putra almarhumah Ustadz Haji Hamdani. Hiasan keluarga ini adalah anak-anak. Jadi anak-anak itu hiasan di dalam keluarga. Coba bapak-bapak kalau punya anak kecil atau aki-aki yang punya cucu masih kecil, betapa bahagianya main sama anak kecil. Saking bahagianya, saking girangnya itu aki-aki main sama anak kecil. Bukan anak kecil yang ngikutin aki-aki, aki-aki ngikutin anak kecil. Ngalah tuh aki-aki. Kenapa? Supaya cucunya senang. Maka ada doa yang sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, berilah kami, min azwajina, istri-istri kami, wa dhurriyyatina, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang enak dilihat oleh mata. Jadi keturunan, anak, cucu itu adalah sebuah anugerah besar yang Allah berikan kepada kita sekalian. Apalagi anak cucu tersebut masuk dalam kategori qurratu a'yun, enak dilihat, enak dipandang mata. Kalau punya anak rajin sholat, kira-kira orang tua nih melihatnya enak ya? Punya cucu ngajinya rajin, enak gak dilihat? Tapi kalau punya anak maghrib ya main gaple aja, enak gak dilihat? Enggak. Makanya berbahagialah mereka-mereka yang Allah kasih nikmat anak dan keturunan. Kenapa? Kullu amalin salihin ya'maluhul waladu yulhaqu liwalidayhi wa illam yad'u lahuma. Setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang anak, apalagi nih anaknya 9 tadi disebutin, ini kalau jadi wali 9-9-nya wali Songo pindah kemarin. Enggak ada orang. Ya, kalau semuanya jadi wali berarti wali apa? Wali Songo. Bisa-bisa pindah ke Kayu Tinggi wali Songo. Setiap amal soleh, perbuatan baik yang dilakukan oleh anak, yulhaqu liwalidayhi wa illam yad'u lahuma, pahalanya secara otomatis sampai kepada kedua orang tuanya, meskipun anak itu tidak mendoakan bapak dan ibunya. Jadi yang paling membahagiakan orang tua itu kalau anak-anaknya berbuat baik. Anaknya baca Quran, bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal, otomatis bapaknya, ibunya yang di dalam kubur dapat pahala. Anaknya sholat, ya rajin sholatnya, bapaknya, ibunya yang ada di dalam kubur otomatis dapat pahala. Maka yang paling membanggakan orang tua yang sudah meninggal dunia itu, kalau sudah meninggal dunia anaknya berubah, yang baik tambah baik, yang tidak baik jadi baik. Waktu bapak emaknya masih hidup nggak pernah sholat, nggak pernah apa namanya, ya nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran. Begitu bapaknya emaknya udah meninggal, sadar, dia sholat, dia ngaji, dia baca Quran. Seneng tuh orang tuanya di dalam kubur, di alam barzakh. Makanya alhamdulillah ini 9 anaknya dididik agama oleh kedua orang tuanya. Jadi cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia gampang, Pak. Gampang. Kita sholat, kita puasa, ya kita sedekah. Pokoknya apapun perbuatan baik kita, kalau ikhlas kita lakukan karena Allah, pahalanya sampai kepada kedua orang tua kita. Maka yang penting niatnya, termasuk nanam-nanam pohon begini nih Pak.
kelihatannya dunia, kelihatannya dunia. Tapi pohon yang kita tanam ini bisa jadi amal jariah. Karena di tengah-tengah kota, ini kan Jakarta termasuk apa? Kota. Kota pinggiran apa kota tengah nih? Pinggiran. Pinggiran, yang penting kok Kota. ketika suhu udara semakin panas ya, orang nanam pohonan kayak gini mau nggak mau dia dapat oksigen. Oksigen yang dihirup oleh orang yang lewat, karena tanaman yang kita tanam menghasilkan pahala buat kita. Makanya tidak semua orang menanam itu tujuannya dunia. Bisa jadi dia tanam itu untuk melakukan amal jariah. Jadi amal jariah itu banyak, Pak. Bapak nanam pohon ya depan rumah, orang ngadem dapat. Ada burung nyarang di atas pohonan dapat. Ada burung tutit-tutit nangkring dapat pahala, Pak. Punya pohonan tinggi ada burung tutit-tutit diselepetin aja. Takut ada yang apa namanya? Iya. Itu pahala. Jadi tanaman yang kita tanam itu kalau memberikan manfaat kepada orang yang lewat, orang yang berteduh, akan menghasilkan pahala. Maka jariah itu luas maknanya. Nah, almarhumah, wah udah banyak sekali jariah yang beliau tinggalkan. Terutama dia didik anak-anak ini sampai mengerti agama, sampai bisa baca Al-Quran. Kalau anaknya baca Quran, emaknya, bapaknya langsung dapat pahala. Makanya didik anak-anak kita tuh, pendidikan agama. Lebih-lebih sekarang orang kalau udah ngomongin agama takut. Ya, apa tuh? Kalau udah agama, katanya politik identitas. Bahaya itu sekarang itu. Makanya ini kita pesen nih, titip kalau nanti Muhammad Levi ya jadi, mudah-mudahan jadi ya. Iya, tapi dikasih ancak dulu. Ancak dulu maksudnya apa? Ya, ini baju apa namanya koko belum ada sarungan. Iya. Masa atasnya seragam, bawahnya apa? Kebelang. Ya, ada yang kuning, ada yang coklat. Mudah-mudahan diseragemin. Amin. Ya. Kalau ada bapaknya saya berani langsung ngomong. Bapaknya kalau saya ngomong tokcer banget, Pak. Ya. Ya tokcer asal saya ngomong siap Kiai, begitu tahu nih anaknya, mudah-mudahan begitu ya. Iya. Betul. Kalau kagak siap ini curiga nih anaknya bener apa bukan nih. Ya. Tuh, mudah-mudahan siap ya. Beliin sarung tuh, dipakai sholat. Kalau bagi sarung lihat-lihat dulu tuh rajin ngaji, rajin sholat apa enggak. Tuh, ngasih sarung orang nggak pernah sholat, dibuat apa namanya? Gaple. Nonton apa namanya? Iya, dibuat ngintek janda. Kekuruban, lihat-lihat dulu kalau mau ngasih dilihat-lihat dulu. Tuh ya, ini yang rajin sholat kasih sarung, kasih baju pokok. Tuh, yang tukang pancing kasih cilung. Tukang mancing sembahyang kagak, puasa agak, dibeliin sarung, dibuat sarap. Ya. Sarap buat apa namanya? Mancing. Mudah-mudahan berkah kalau sedekah. Amin. Karena emang apa-apa butuh modal. Semuanya modal. Orang mau masuk surga butuh modal. Nabi pernah manggil salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, khudhiz zada kamila fa inna safara ba'idun. Hai Abu Dzar, siapkan bekal sebanyak-banyaknya, karena perjalanan kamu itu jauh banget. Orang meninggal itu dianggap sedang apa namanya? Berjalan, dan perjalanannya jauh meskipun kuburannya dekat. Mana jauh nih? Kita dari sini ke Surabaya dengan orang meninggal yang dikubur di dekat rumahnya, di depan rumahnya, di belakang rumahnya. Kelihatannya kuburannya dekat, tapi jauhan mana? Jauhan yang dikubur ke
Kenapa? Kalau kita ke Surabaya, kita ke Korea, kita ke Jepang, ada kemungkinan bisa balik. Tapi kalau orang mati, biar dikuburin dekat rumah, balik nggak kira-kira? Agak. Makanya jauh banget itu perjalanan. Oleh karena itu kata Nabi, khudhiz zada kamila, bawa bekal sebanyak-banyaknya, bekal akhirat. Ulama mengatakan izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Mulianya orang di dunia karena harta, mulianya orang di akhirat karena amal soleh. Itu ulama mengatakan begitu. Jadi kalau orang pengen dimuliakan di dunia, harus punya harta yang banyak. Benar apa enggak? Benar apa benar? Itu ulama mengatakan izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Kalau mau keren, mau hebat, mau jaya, mau disegani orang di dunia, nih kudu banyak duit. Woi, dengar apa kagak? Benar. Kudu banyak apa? Duit. Kompak banget. Tawan orang gak punya duit. Ya. Kenapa? Nih, inna dananira wad darahima fil amakini kulliha takhtur rijala mahabatan wa ijlala hiyal lisan liman arada fasahatan wasilah liman arada qita. Ini ada benernya kata ulama. Sesungguhnya dinar dirham duit itu fil amakini kulliha, di mana aja, di tempat mana aja yang namanya duit, dinar dirham, takhtur rijal mahabatan wa ijlala, bikin orang jadi tambah gagah, tambah berwibawa. Orang kalau banyak duitnya, biar pakai kaos oblong doang, itu berwibawa pak. Dia ngomong salah aja, kagak ada yang berani nyalain. Katanya ntar kalau gue salahin, gue kagak dibeliin rokok. Kalau gue salahin, gue kagak ada apa namanya, ya ditraktir. Itu pil amakini kuliah, kebanyakan memang begitu. Kemudian hias silah, senjata, buat apa? Buat perang. Perang itu senjatanya duit. Orang kampung kalau rumahnya dibongkar pakai bulldozer, ngamuk semua, ngambil golok, ngambil parang. Tapi kalau bongkarnya pakai duit, kagak ada yang apa? Marah nggak kira-kira? Ini rumah digusur, dibawain bulldozer, ngamuk. Yang punya parang ngeluarin parangnya, yang punya golok ngeluarin goloknya. Tapi kalau ngerubuhinnya pakai duit, rumah harga 1 miliar dibayarin 3 miliar, bisa nggak tuh orang? Marah nggak? Malah alhamdulillah. Maka kita doain nih, ada 3 capres. Berapa capres? 3 capres, 2 kagak jadi, cuma 1 yang jadi. Benar? Dari 3 capres, 2 capres kagak bakalan jadi. Yang jadi 1. Amin ya. Amin. Kita doain ini capres nih, amin. Modalnya dikit, modalnya ngepres. Tapi nggak semua masyarakat itu tergoda dengan uang. Ini model-model begini biar kelihatannya mata duitan, tapi imannya kuat. Ya, imannya apa? Kuat. Jangan dianggap yang potongan begini imannya lemah. Kuat nih, saya lihat dari muka-mukanya aja. Mudah-mudahan imannya apa? Kuat. Jadi kita doain supaya nanti ada perubahan. Nah, saya ceramah begini jadi ngenakin caleg gini. Dibayar kagak, kagak sama caleg. Terus yang ditangkap mending dibelain. Ya gini Muhammad Lepi ya. Mudah-mudahan inget ya. Ya, inget apaan? Oh. Ini belum ada apa namanya. Ini ngapa jadi begini tuh? Ini gara-gara apa nih? Ya ngomongin caleg sini. Nggak boleh kali ngomongin ginian ya.
Harus ya. Lalu saya mau dimarahin, mau diapain? Kata orang pilih amin, kalah amin. Gua bukan masalah kalah menangnya. Yang penting kita milihnya. Udah dipilih menang mau kalah, yang penting kita udah puas. Orang berjuang itu jangan melihat apa namanya menang kalah, melihat kita udah berjuang apa belum. Nabi aja perang gak selalu menang. Nabi kalah di perang Uhud. Itu Nabi. Ini ngapa jadi begini, Gus? Ada yang sabotase kali ini ya? Sabotase. Ya Allah, tuh ya. Iya. Ini jangan-jangan yang punya sound ini bukan nomor 1. Kesel banget lagi, mangkal banget ya. Oh, wajib, jangan-jangan itu nomor 10, Gus. Ya Allah, jangan ya. Ya sampai gredet begini. Ya. Ya. Kemudian kata Nabi kepada Abu Dzar, wa khaffifil himla, kurangin beban. Itu kata Nabi, sebelum kita meninggal dunia kurangin beban dunia kita. Fa innal aqabah kaudun, karena sesungguhnya tanjakannya itu sangat terjal. Nabi menggambarkan nih orang kehidupan di dalam akhirat itu kayak kita naik apa namanya gunung, dan gunungnya itu sangat apa namanya ya sangat tinggi. Jadi kalau kita naik gunung bebannya terlalu banyak, bebannya terlalu berat, susah kita menaik. Sama juga mobil tuh kalau di puncak ya, mobil truk yang muatannya apa namanya bebannya berat itu kan kalau naik kagak bisa cepat, pelan, kadang-kadang kenaiknya turun, diganjil pakai apa? Kalau jalan lagi, turun lagi, diganjil lagi pakai. Bukan jalanan yang disalahin, karena buktinya apa? Banyak mobil-mobil lain bisa lancar, bisa cepat, meskipun tanjakannya tinggi. Yang menjadi sebab ini susah nanjaknya karena bebannya terlalu berat. Oleh karena itu idealnya kata Nabi, ketika orang masih hidup di dunia, buang itu beban-beban yang bakal beratin kita di akhirat. Apa beban kita? Sebelum mati salah sama orang, minta maaf. Kalau keburu mati, minta maafnya udah susah. Kita zalimin orang, tanah orang kita ambil, umpama. Emang ada yang ngambil tanah orang? Ada apa enggak? Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Kita ambil tanah orang, selesaikan di dunia sebelum kita meninggal. Kalau sudah meninggal dunia, kagak bisa diselesain begitu aja. Penyelesaiannya apa? Nanti pahala kita yang capek-capek kita kumpulin dari amal soleh, dari sholat, dari puasa, dari haji, dari zakat, dari zikir, udah banyak kita kumpulin, dibuat nebus tuh kezaliman yang kita lakukan pada waktu di dunia. Maka kemudian kata Nabi, ada orang yang nanti di akhirat menjadi muflis, bangkrut. Di dunia, tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin, puasanya rajin, ngajinya umrah tiap bulan, haji tiap tahun, banyak. Tapi syatama haza wa qadhaba haza wa akala mala haza. Orang itu zalimin orang, kagak minta maaf lagi, memfitnah orang, kagak minta maaf lagi, menggosipkan orang, kagak minta maaf lagi. Nanti di akhirat pahala-pahala itu diambil, pahala yang dia kerjakan diambil untuk nebus kesalahan-kesalahan dia. Makanya sebelum mati selesain tuh urusan yang bakal bikin kita berat di dalam akhirat nanti. Makanya sampai Nabi kalau menyolatin jenazah, Nabi kalau nyolatin jenazah ditanya, dia yang meninggal ada utangnya enggak? Pernah Nabi nyolatin jenazah, begitu ditanya ada utangnya, ada.
Kagak jadi Nabi nyolatin. Kata Nabi, selesain dulu utang. Udah diselesain, ada yang jamin, baru Nabi mau sholatin. Nabi kasihan. Kalau masih ada tanggungan di dunia, begitu dia wafat, begitu dia mati, nanti kebaikannya diambil untuk menebus utang di dunia yang nggak bayar. Makanya berat tuh, naik dia kebangetan banyak beban. Wa innal aqobah kaudun, tanjakannya berat Pak. Makanya entengin beban-beban itu di sebelum meninggal. Maka kalau orang meninggal, kalau ada utangnya, nih siapa yang apa namanya, yang gantiin nih, dihiwalah, kalau di kampung kita namanya hiwa, udah dialihkan. Kemudian wasiatnya, wasiat ibu kita itu apa waktu hidup, itu wajib dipenuhi Pak. Kalau kata emaknya, nih lu bagian lu ini, bagian lu ini, lu mau orang bontot ya, nih gue bagi dikitan. Ini yang tuaan bagi apa? Banyakan. Banyakan. Sekarang banyakan yang bontot apa yang tua? Botot. Hah? Atau bukan yang tuaan? Banyakan bontot ya? Emang nggak bisa begitu? Nggak tahu dah. Kesayangan ya? Dari sononya? Ya dikasih nih banyakan ya. Udah diatur. Nih, no ada lagi yang pojok ono. Pojok ono mah buat abang lo aja. Abang lo capek dulu. Ya, bantuin pegawai dari gue masih muda, masih yatim begitu. Itu tinggal dilaksanain. Kira bapaknya emaknya meninggal, bukan dilaksanain itu wasiat, dia pada berantem, dia pada ribut, kesian yang meninggal. Itu orang tua, bapak kita emak kita ngeliatin, ya Allah anak gue jadi pada begini, ditinggalin banda malah pada apa? Berantem. Tahu begitu, gue jual aja dulu semua, gue buat kawin lagi. Ya, daripada ditinggalin banda pada berantem, pada ribut, mendingan gue jual, gue buat kawin lagi, enak kagak yang direbutin. Makanya tuh ingat, kalau orang yang mati tuh utangnya sama wasiatnya itu harus dipenuhi. Tapi alhamdulillah nih almarhumah sih ngerti agama, dan anak-anaknya juga pada ngerti agama. Kemudian kata Nabi nih, khuziz zada kamilan fa inna sabara ba'id. Kemudian wa khafifil himla fa innal aqabah kaud wa akhlisil amal fa innal naqida basirun. Pesan Nabi kepada Abu Dzar yang ketiga, ikhlaslah dalam beramal. Jangan beramal untuk dunia, kita nggak akan dapat bagian akhirat. Kita tahlil lillahi ta'ala, baca qul lillahi, baca Al-Quran lillahi ta'ala. Soal besek dikasih alhamdulillah, kagak dikasih hah? Oh, alhamdulillahnya takut-takutan. Ya kagak dikasih alhamdulillah, bukan tujuan kita Pak itu. Ya, yang punya rumah juga nanti apa? Ngerti, ikhlas. Kenapa? Karena orang yang beramal kalau ikhlas, tamma aunullah alaih, Allah memberikan pertolongan yang sempurna. Jadi kita melakukan sesuatu tergantung niat kita. Kalau niat kita ikhlas, Allah bantuin. Kalau niat kita nggak benar, nggak bahkan Allah tolong. Dia rajin tahlil, rajin baca yasin. Tiap baca yasin amplop besek, tiap baca yasin amplop besek, tiap tahlil amplop besek. Kalau itu orang mati seminggu 2 kali, apa kagak panen itu ya? Tapi kalau tidak ikhlas, Allah cabut keberkahannya. Orderan banyak, yang nyangkut kagak ada. Dengerin nih, woi, tukang tahlil, dengerin. Kalau kagak ikhlas, meskipun jadwal padat merayap, kagak berhenti. Ini belum mati, yang ono udah cengap-cengap.
lumayan dipindah lagi. Kalau kagak ikhlas, Allah kagak akan kasih keberkahan. Maka setiap amal akan mendatangkan pertolongan Allah kalau didasari oleh keikhlasan. Makanya jangan heran, itu setiap hari agak berhenti, tapi ekonominya kok begitu-gitu aja. Keberkahannya yang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pendapatannya banyak. Yang terakhir kita bersyukur kepada Allah ya, hadir di majelis ini. Mudah-mudahan tadi kata Ustaz Muhammad Levi, yang hadir di sini orang baik. Amin. Amin. Kalau nggak baik dia nggak mungkin hadir kemari ya. Amin. Datang kemari duduk di depan diomelin Ustadz lagi. Tapi dia diam aja. Jadi namanya tanda orang apa namanya? Baik. Tanda orang baik. Ustaz Muhammad Levi, insya Allah kita termasuk orang Baik. baik. Semakin banyak orang baik nih, semakin banyak orang soleh, semakin jauh kampung itu dari bencana. Amin. Satu rumah aja nih, katakan punya anak 15. Punya anak berapa? 15. Kebanyakan lagi, yang 14 preman semua. Cuma satu orang nih yang ahli ibadah, rajin ibadah. Itu bencana bala yang mau turun ke rumah itu ketolak gara-gara yang seorang. Apalagi satu kampung ada orang soleh, ada orang baik, ada orang ahli ibadah. 100 kepala keluarga dari tetangganya itu nggak akan kena bencana. Itu Nabi katakan berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani bersumber dari Ibnu Umar, Inna Allah, sungguhnya Allah la yanfa'u, pasti menolak bil muslimis salih, sebab ada satu orang Islam yang baik, yang saleh, an ahli baitin, an mi'ati ahli baitin, dari 100 ahli bait, 100 kepala keluar. Apa yang pasti ditolak oleh Allah? Balaan, bencana. Jadi kalau kita punya tetangga nih rajin ibadah, orangnya baik, dijaga, dipelihara, dirawatin, bahasa kita, jangan dimusuhin. Kalau orang-orang baik, orang soleh Anda musuhin, maka berarti di tempat itu tidak ada lagi penangkal bencana yang kalau Allah turunkan bisa jadi Anda semua yang tinggal di situ bisa kena. Tapi satu orang itu, apalagi 2 orang. Makanya kalau ada orang rajin ibadah, orangnya soleh, ini dijaga, dirawat, karena itu menguntungkan kita. Inna Allah la yadfa'u bil muslimi salih an mi'ati ahli baitin jiranahu bala'an. Tetangganya itu 100 kakak bisa tercegah dari bencana gara-gara ada satu ya orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, ikhlas karena Allah. Makanya mudah-mudahan yang soleh-soleh dirawatin, yang rajin ibadah dirawatin, Pak, jangan ditinggal. Kadang-kadang yang ahli ibadah dimusuhin, yang tukang mabok ditemenin, yang tukang judi dideketin, yang tukang ngaji dijauhin. Na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Ibu Halimah ya binti Rin ya yang sudah 40 hari, anak-anaknya terus berupaya untuk meningkatkan amal soleh. Dengan amal soleh tersebut otomatis ibu kita, bapak kita di dalam kubur terang, gak kegelapan. Meskipun kita di dunia gelap, PLN mati, tapi bapak kita, ibu kita di dalam kubur terang, bercahaya. Kenapa? Karena amal soleh dari anak-anaknya. Kalau Anda tidak beramal soleh, tadinya ngaji, berhenti ngaji, tadinya sholat, sholat, laki-laki sholat pakai cuti 2 tahun, puasa tadinya puasa jadi nggak puasa, itu yang tadinya terang jadi gelap tuh kuburan bapak kita, kuburan mak kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya Allah berikan cahaya di dalam kuburnya dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh. Wabil khusus nih kepada
yang udah nikah, yang belum nikah ya, ada yang belum nikah ada ya? Ada satu. Satu lagi ya? Ya. Yang belum nikah berasa batar ya. Kalau nikah nggak ada emak, nggak ada apa namanya, bapak kan. Kalau ente kan masih ada bapak, masih ada apa namanya, emak. Kalau kita nikah nih bapak kagak, emak kagak, ada saudara kagak open ya, sedih banget. Ya, mudah-mudahan di open diurusin nih ya. Saudara-saudara, kenapa al-akhul kabir bi manzilatil ab? Saudara paling tua itu kedudukannya gantiin bapak. Jadi kalau kita punya adik bontot songong, yang tua keplak aja palanya. Ya, lem yang tua songong. Kata Nabi, saudara tua itu bi manzilatil ab. Kedudukannya sama seperti bapak gantiin bapak. Jadi bapak nggak ada yang tuaan. Yang tuaan kagak bener. Ya, repot nih kalau yang tuaan apa namanya? Agak bener, doain biar cepet mati biar diganti. Jadi ribet soalnya ya. Dia tuaan kita hormati, dianya kagak apa namanya, agak bener tuh ya. Mudah-mudahan yang di sini nih insya Allah termasuk orang bener semua ya. Orang baik semua, amin. Nah, dari saya cukup sekian. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah ya, khusus nih untuk calon kita nih, Bapak Muhammad Haji Muhammad Levi dan Ki Haji Hasbiallah Ilyas. Mudah-mudahan tercapai tujuan baiknya. Amin. Kalau udah jadi anggota jangan lupa sama kita ya. Iya, terus di jalanan kita diklaksonin doang, dibagi duit kagak. Mendingan jangan diklaksonin ya. Kita lagi jalan, kaget. Hoi, bagi duit kagak. Nah, tapi kalau kita kaget dibagi duit kagak jadi marah. Ya, tapi kalau kita lagi jalan diklaksonin kaget, bagi duit kagak, beledek nih gue jadi kaget. Ya, cuma kalau begitu klaksonin kaget dikasih duit marah nggak? Nggak. Tuh, makanya duit itu jadi apa namanya? Penguasa tuh ya. Mudah-mudahan nih pulang dari sini rezekinya Allah berikan keberkahan. Amin. Ya, yang tadinya kuli jadi pengusaha. Amin. Pengusaha apa kayak pokoknya yang judulnya apa namanya? Pengusaha yang jadi susah jadi senang, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takhaful faqra wa rabbuka ghaniyun. Bagaimana kamu takut miskin? Kan Tuhan yang kamu sembah yang Maha Kaya. Jangan takut miskin kalau jadi orang Islam. Jangan takut miskin kalau rajin ngaji. Jangan takut miskin kalau rajin sholat. Yang kita sembah itu Allah yang Maha Kaya. Ini kadang-kadang sholat mulu, terus sembahyang mulu, ngaji mulu, miskin lagi. Nah, itu yang kurang diyakini oleh kita. Padahal Allah Maha Kaya. Jangan takut miskin, sembahlah Allah terus ya. Mudah-mudahan jadi nanti ya. Amin. Jadi bapaknya jadi DPR pusat, anaknya jadi DPRD. Ya, mudah-mudahan akhlaknya sudah baik ya. Amin. Jangan kayak yang ono aki-aki dia apa namanya. Ya, karena kan lagi musim etika tuh, etik ya. Akhlak, moral. Mudah-mudahan songong banget ya. Iya, debat jadi begitu, aki-aki diledekin ya. Untung dia nggak ngambil celurit tuh. Kan orang Madura itu. Ende ya. Udah ngambil celurit jadi ribet itu ya. Aki-aki diledekin, kita ngeliatnya songong banget nih bocah nih ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nih pendukungnya jangan marah ya. Nih, satu dua barangkali ada yang dukung dia ya. Itu nggak jadi masalah buat saya ya. Jangan marah kalau ceramain begini. Ntar kalau marah saya doain tidur susah pules. Ya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah kabulkan niatnya dan cita-citanya. Jangan lupa salam dari saya ya. Salam kepada abinya, manggilnya abi kan ya. Ono tadi ya, kita nyampein salam. Ono baju koko, dilihat cakep. Begitu ngeliat bawahnya, belang tuh ya. Biar diseragumin kelihatannya apa namanya? Cakep, enak. Enggak usah yang mahal-mahal ya. Ya, asal BHS saja dah. Asal BHS BHS saja ya. Kalau ente Mat, ya nggak usah BHS dah ya. Ente Mangga 2. Ya, yang penting pakai sarung baru gitu ya. Jangan ikut-ikutin Ustaz BHS. Ustaz BHS duduknya di depan pantas. Ente pakai BHS di belakang nyompot, sayang sarungnya. Ya mudah-mudahan. Kan harus bisa nempatin ya. Sama juga orang bawa mobil mewah nih, bawa mobil BMW, bawa mobil Pajero nih ya, bawa mobil Fortuner, makan mampir di warteg.
Pantas nggak kira-kira? Kagak. Ya, kalau Pak Jero maunya mau Kabayan. Iya, mainnya Kak Ayon, ya. Iya, Pak Jero berhenti makannya di apa? Warteg. Udah gitu makannya apa? Orek doang sama jeroan atuh. Pantes juga kagak. Jadi kalau Ustadz, Kiai dibagi pihak, jangan ngiri. Ya, nempatin. Makanan aja kan udah disesuaikan. Tuh di belakang saya lihat, agak ada piringnya. Pisangnya mana atu-atu. Coba di depan saya no. Saking banyak yang saya suruh jagain Bang Markum. Tadi saya pesan Bang Markum jagain ya. Itu pesan begitu maksudnya ngingetin jangan lu bawa. Ngerti apa kagak? Itu bahasa halus. Ya Ustadz Ahmad Lepi ya. Itu kalau gue jangan lu bungkus ya. Itu kasar banget. Tapi kalau kita ngomong jagain ya. Tuh, dia mau bungkus lah, saya disuruh jagain. Itu bahasa-bahasa begitu perlu ngerti ya. Nah, kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dan keinginan baiknya. Amin. Bini yatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.